Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca ayat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Ayat firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Puji Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada saya dan saudara supaya kita kuat. Di dunia ini kita menemukan yang kuat itu selalu yang menang. Yang kuat itu selalu akan menjadi pemimpin. Yang kuat selalu menjadi disegani, ditakuti. Tetapi kenyataan kita ada di dalam satu dunia yang sangat sulit untuk bisa menghadirkan kekuatan dari waktu ke waktu. Kita membaca di surat kabar, kita melihat di televisi, tidak ada orang yang bisa kuat dalam media-media yang kita baca. Setiap hari kita dengar hanya orang mati, orang sakit, orang susah, orang ribut, dan begitu banyak berita yang mengingatkan kepada kita susah untuk kuat. Lebih mudah untuk kita menjadi lemah. Karena melalui media kita menemukan banyak hal-hal yang membuat kita bisa jadi lemah. Nah, firman Tuhan ingatkan kepada kita harus kuat. Nah, pertanyaannya bagaimana kuat? Bagaimana bisa kuat? Rasul Petrus ingatkan kepada saya dan saudara dalam 1 Petrus 5 ayat 8, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Jadi salah satu dasar untuk kita kuat, kita harus tahu siapa yang memelihara kita. Bukan gaji kita yang memelihara kita. Bukan simpanan kita yang menjadi pelindung kehidupan kita. Bukan kekuatan kita yang bisa memberi kita kepastian untuk tidak perlu takut. Karena Alkitab dengan jelas, serahkan semuanya kepada Tuhan karena Ia yang memelihara kamu. Dasar pertama untuk kita tidak perlu lemah dan kita harus tetap eksis di dalam kekuatan karena kita tahu siapa yang pelihara kita. Siapa yang menjamin kehidupan kita. Siapa yang memperdulikan kehidupan kita, yaitu Tuhan. Nah, tapi kenyataan ada banyak orang yang sudah di dalam Tuhan justru hidup di dalam ketakutan. Hidup di dalam keadaan yang tidak nyaman. Hidup dalam ketidakpastian. Hidup dalam keraguan-raguan. Hal ini yang kita jumpai karena apa? Walaupun kita tahu yang memelihara kita adalah Tuhan. Walaupun kita paham Tuhan yang mau memelihara kita, tetapi ada yang di dalam diri kita yang seringkali merusak dan membuat kita lemah, yaitu hati kita. Kita tahu Tuhan pelihara kita, tapi hati ini seringkali tidak bisa kita kendalikan. Sebab itu Salomo pernah katakan, Amsal 24 ayat 10, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu." Nah, kita menemukan bahwa masa kesesakan, masa yang tidak nyaman itu memperkecil kekuatan kita kalau ketidaknyamanan ini masuk di dalam hati. Ketidaknyamanan ini menguasai hati kita. Nah, di saat dia menguasai hati kita, maka semua potensi yang ada di dalam diri kita itu akan mengecil, akan berkurang, akan menjadi lemah. Sebab itu, tidak heran Paulus katakan kamu harus kuat. Karena kita punya peluang kuat,
karena yang pelihara kita. Nah, upaya apa yang kita harus kerjakan supaya hati kita tidak mudah diganggu oleh kecemasan, oleh ketakutan, oleh keraguan-raguan? Ternyata Ibrani 10 ayat 28 katakan, jangan menjauhi pertemuan ibadah. Karena ibadah itu akan mendapatkan kekuatan di dalamnya. Ibadah kita saling membantu, saling menguatkan satu yang lain. Sebab itu kita perlu intensif beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah dia berguna untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Bukan hidup yang akan ada sekarang dan kematian yang akan datang, tidak. Hidup yang ada sekarang dan hidup yang akan datang itu manfaatnya di dalam ibadah yang kita bangun. Nah, hal itu yang harus kita perhatikan. Dan yang berikut, hiduplah di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Hal ini penting karena banyak orang tidak bisa memuji Tuhan di dalam ketakutan. Banyak orang tidak mampu memuliakan Tuhan di dalam keraguan-raguan. Sebab itu, Mazmur 22 ayat 4 katakan, Allah kita bertahta di atas puji-pujian kita. Sebab itu, kekuatan kita yang kita peroleh, jangan bersedih, jangan tawar hati, tapi bangkitkanlah pujian. Bangkitkanlah semangat untuk memuji Tuhan, karena di dalam puji-pujian Tuhan hadir di dalam diri kita. Hal ini penting karena di dalam puji-pujian kuasa kegelapan pun akan hilang. Daud ketika Saul dikuasai oleh roh iblis, dia memuji Tuhan dan roh setan keluar. Tetapi ketika dia akan mulai memuji Tuhan, setan memakai Saul untuk membunuh Daud. Di situ kita menemukan, kalau hati tidak terpelihara dan tidak mau hidup dalam pujian, akan merugikan kita sendiri. Dan yang tidak kalah penting, di dalam segala hal, hiduplah di dalam kekudusan. Hal ini penting, karena tanpa kekudusan kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Kita tidak akan pernah bersekutu dengan Allah tanpa kekudusan. Allah tidak bisa diajak kompromi dengan dosa. Allah tidak dapat diajak bersekutu dengan gelap. Karena itu, kita sebagai orang percaya diingatkan 3 hal ini. Rajinlah ibadah, tetaplah hidup dalam pujian, dan jagalah kekudusan. Supaya engkau tidak menjadi tawar hati atau menjadi lemah, tetapi engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Mulaikanlah hari yang baru ini dengan satu sikap yang jelas, bahwa hari baru ini harus kita hadapi bukan dengan biasa-biasa, tetapi mulaikanlah dengan ibadah. Dan kemudian biasakanlah memuji Tuhan dan terus hidup dalam kekudusan. Kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga untuk hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan menyediakan kekuatan bagi kami untuk dapat menghadapi setiap rintangan dan masalah yang ada di depan kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya memulai hari yang baru ini kami menjaga ibadah kami, persekutuan kami dengan Tuhan, dan juga kami menjaga bibir mulut kami untuk selalu penuh dengan puji-pujian, karena kami percaya Tuhan hadir dalam pujian kami. Dan biarlah Tuhan menolong kami, menuntun kami, supaya kami tetap berjalan di dalam kekudusan sepanjang hari ini. Kami percaya kami akan kuat dan kami akan menang, karena Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini, dengan semua berkat yang Engkau sediakan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani bagi kehidupan kami. Sehingga di dalam kehidupan ini, kami selalu mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulaikan hari yang baru ini dengan ucapan syukur, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan lupa hari Jumat ini adalah hari doa puasa kita yang dimulai pada jam 1 siang. Walaupun kami akan berdoa di pastori, tetapi kami harap ibu bapak saudara jemaat yang lain bisa berdoa di rumah masing-masing dan berdoakan bangsa dan negara kita di dalam hari-hari yang seperti ini, dan setiap hari dapat membagikan renungan firman Allah melalui renungan pagi di YouTube channel GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati kita.